السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. أما بعد. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Sebelum kita lanjut, kita bacakan Fatihah selaku doa untuk cucunya daripada Bapak Makmun, nggih, Sepaung Said almarhum Wahyu, nggih, yang telah meninggal dunia, nggih, mudah-mudahan selamat di dalam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi raudhatan min riyadhil jinan. Alhamdulillah telah dimasukkan amal 500.000 rupiah untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, umurnya, bisirril Fatihah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita pada pagi hari ini, al-hathu alal qiyam bi huquqil muslim wat tahdhir min tarkih. Kita sangat-sangat dianjurkan untuk menjalankan hak-hak seorang muslim kepada kita, ya, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkannya. Hak seorang muslim kepada kita berarti itu kewajiban kita kepada mereka. Jadi di antara sesama muslim ada hak dan kewajiban kita, ya. Kita punya hak dari saudara kita semuslim, seperti itu juga orang muslim yang lain, saudara kita yang lain punya hak pada kita. Jadi kita tidak terlepas dari hak dan kewajiban. Yanbaghi an taquma bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqik. Seyogyanya kita berupaya untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang menjadi hak orang lain kepada kita, walaupun orang itu tidak memberikan apa yang menjadi hak kita, ya. Jadi ini akhlak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Kalau mampu menjalankan apa yang menjadi hak orang lain pada kita tanpa harus menunggu
orang itu menjalankan haknya untuk kita. Nggih. Jadi dendet sampai aramun solah jat solah. Lamun lengek jat telengek, ini jat. Nah, piaran akhlak orang biasa namanya. Tapi akhlak orang yang istimewa apabila dia mampu menjalankan hak orang lain sekalipun orang itu menzaliminya, ya. Wala tas'alhum an adami qiyamihim bihuquqik. Tidak perlu kita minta kepada mereka kenapa, atau bertanya kepada mereka kenapa mereka tidak menjalankan hak kita kepada dirinya, ya. Bal ihmilhum ala halatin hasanah. Tapi berupayalah kita untuk berlaku kepada mereka itu dengan perilaku yang baik, ya. Balas kejelekannya dengan kebaikan, ya. Fa inna dzalika min akhlaqis siddiqin. Inilah akhlak orang-orang yang betul-betul siddiqin, ya. Orang siddiqin, ya. Jadi sekalipun dengan niki pelit joknya lagu ni aja tetapna pemurah, sekalipun dengan nikah deh noh bae ya lai-lai teh nggih lagu telai nggih dedet balas dendam nggih larin de telai ende melelai batur dui waktu mate papu kene noh datang nih ya ade benaneh ndek ke lai-lai. Ini akhlak orang biasa itu. Baru orang itu termasuk akhlak as-siddiqin, orang yang betul-betul, ya. Dia tidak memandang apakah orang itu telah berbuat baik padanya atau tidak. Itu. Tetap dia berbuat baik. Sehingga dibagi manusia itu terbagi menjadi tiga. Ya, yang pertama man qama bi huquqin nas wa illam yaqumu bi huquqik. Ini yang pertama, ini yang paling tinggi. Orang yang mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dirinya pada orang lain. Artinya hak-hak orang lain dia penuhi. Ya. Walaupun orang itu tidak memenuhi ya apa yang menjadi hak dia pada dirinya. Ya. Fahadha min as-siddiqin. Ini namanya as-siddiqin. Yang kedua, man qama bi huquqin nas in qamu bi huquqih. Ini aja. Dia akan berbuat baik kepada orang lain kalau orang itu berbuat baik pada dirinya. Ini kedua ini. Fahadha minal muqtasidin. Ya. Ini orang pertengahan ini. Ini orang pertengahan, ya. Ya biasalah kalau ini aja. Orang biasa namanya. Artinya biasa kita mensolah dengan baru solah. Melengek aja. Balas di sel ngek dah. Ya. Ya tahu ada sidat deh. Ini akhlak orang kebanyakan. Ya. Yang ketiga, man lam yakum bi huquqin nas. Ini dia sendiri tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, sekalipun orang lain telah berbuat baik pada dirinya. Maka ini namanya orang zalim. Ya, fahadha minadh zalimin. Ini orang yang zalim. Ya. Orang sudah berbaik kepada kita. Nabi janiki. Ulat mbelen datang ulat itu. Di atas jauh. Ini nara-nara ulat di atas.
Nggih. Saya genem Bani Demakulat. Ya. Ada, kita lanjut. Nggih. Jadi ada namanya siddiqin, ada namanya muqtasidin, ada namanya zalimin. Ya. Zalimin ini yang paling jelek, yang ketiga. Ya, orang sudah berbuat baik pada kita, tapi kita selalu berbuat jelek pada orang lain. Ya. Dengan wah rajin laik tenia dan wah girang laik batur. Nah, ini namanya zalim. Tak pandai membalas jasa orang lain. Ya. Orang pemurah pada dirinya, tapi dia pelit sekali. Nah, ini namanya zalim. Zalim. Ya. Idza kanat la tuhdi ila sahibika illa idza uhdi ilaika wa la ta'uduhu illa idza 'adaka fa hadha akhlaqut tujjar. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, apabila kalian tidak mau berhadiah kepada orang kecuali kalau dia berhadiah kepada dirimu, artinya lamun dek tebeng jak dek mere berbeh. Nggih. Lamun lito tetanjak jak lemak betanjen nia. Lamun lito telai jak ngelain. Ya. Dia tui waktu nganak dan cara lai kan. Nggih. Mencatat dengan handek kelai nia bae tui telangan. Maka katanya fahadha akhlaqut tujjar. Maka ini akhlak orang pedagang, pengusaha. Nggih. Ini namanya akhlak pengusaha. Artinya ya yang namanya pengusaha ya harus dapat untung gitu. Namun darah untung enjande. Ya. Fahum ma yu'tuna syai'an illa bil iwad. Ya. Yang namanya pengusaha tidak mungkin memberikan sesuatu kecuali ya harus ada penggantinya, harus ada penukarnya ya atau bayarannya. Ya. Nah. Ya, menita sama mama jangan dek mencara. Biasan kan dek lalu mau nita mama deh. Menara nganak. Ya. Pegawai ibu-ibu lah anu aja. Saling laik. Ya. Al-ihsan ila man asa'a ilaihi afdalu li'annahu yadullu alukan bahwa orang ini sempurna imannya. Kalau mau tahu kesempurnaan iman seorang di saat dia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat jelek padanya. Ya. Lalu sengkeun gati wah niki ja. Rasulullah dang bau. Ya, Rasulullah diludahin, dicaci maki, beliau yang paling dulu ya menjenguk orang sakit yang telah meludahinya itu ya. Allah. Itu namanya iman yang sempurna. Wa quwwati yakinihi, ya memang kuat sekali keyakinannya ya. Orang seperti itu memang keyakinannya sudah sangat kuat. Sehingga cacian dia balas dengan senyuman. Pukulan dia balas dengan apa? Ciuman. Menuju lu tempuk lalu jaga masalah siruk. Ya, tapi begitulah gambaran. Qala sallallahu alaihi wasallam haqqu kabiril ikhwah ala sagirihim
haqqil walidi ala waladihi. Nah, ini hak orang yang lebih besar kepada orang yang lebih kecil sama seperti hak seorang bapak kepada anaknya. Ya, saudara yang lebih besar maksudnya di sini. Hak kakak atau kita searin pada beke hak ama anak. Artinya ya harus dihormati. Ya. Kakak kita ya harus kita hormati. Ya. Ya sama ini juga santri yang kecil harus menghormati santri yang besar, kakak kelasnya. Ya. Begitu juga sebaliknya, yang besar harus menyayangi yang kecil. Dan yang mentang-mentang belik melenilut doang batur. Ya. Benten tak terhormati si Ari. Makanya pakai bahasa-bahasa yang baik-baik. Ya. Mejok kakak tak apa nih? Kanda. Kanda mau kemana Kanda? Narik tak apa nih? Yunda. Kanda Yunda. Ya. Begitu nih apa? Padadang dan pohkah belik tawa batur padadang harus dihormati. Yang lebih besar harus dihormati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafiki damih. No, para jamaah. Saya ndek kewak semeton setahun sama artinya dengan membunuhnya, ya. Pada kena pakai mati batur, ya. Dan kanggo gati aran ndengewak no, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathin, faman hajara fawqa thalathin famata dakhala an-nar. Tidak boleh orang muslim untuk memusuhi saudaranya atau tidak menyapa saudaranya lebih daripada 3 hari. Kalau dia tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka dia akan masuk neraka. Aneh berembe ibu-ibu. Banin deh. Mbenaraan da aparan de besapaan, ya, atau datang neraka. Nggih. Araat nasila. Nggih. Besapaan nggih. Allahu akbar. Doe ujiat le dunia niki. Nggih. Kadang-kadang kesalahpahaman membuat kita menjadi bermusuhan. Nggih. Kesalahan yang sedikit kadang-kadang membuat kita kelahi, ya, berkelahi. Ngonek-ngonek saen belek jarin. Nggih. Ngonek-ngonek bersumpah baik. Demi Allah ndek kia datang-datang jog balik ni. Jangan pudek tolang Naudzubillahi min dzalik. Jangankan bertahun-tahun, 3 hari kita tidak menyapa saudara kita, ya. Seandainya kita meninggal sebelum kita bertaubat, maka kita akan masuk neraka. Ini makna hadis, ya. Mudah-mudahan kita terjauhkan darinya. Ya. Naam yajuzul hajru mutlaqan idza kana al-gharad
li gharadin syar'i. Ya, boleh kita tidak menyapa seseorang kalau tujuannya itu adalah gharadin syar'i. Tujuan kita tidak menyapanya itu karena memang karena syar'i, ya, sesuai dengan syariat. Ya, ambil contoh, ka'an kanal mahjur fasiqan. Ya, misalnya orang yang kita tidak sapa ini orang fasik. Ya, orang fasik. Ya, supaya dia menyadari kefasikannya. Dia kewak dulu, ada yang taubat. Nah, ini namanya li gharadin syar'i, karena tujuan yang syar'i. Ya, lamun karena masalah pribadi, ya ini tidak boleh. Lamun masalah gara-gara anak kan bersiak mau ni yang dipakewa aja dan bau ni. Nggih. Lamun gara-gara den tetanjak buat pao. Mundeng kayak batur aja. Ada yang kanggo nih, ya. Ada dah, enggih. Segera kelalon sampai tanja. Itu jauh berbuat jeruk dan tanja jauh dekat sekeraro. Ni aja buat bawaan mana-mana sekik di jelatongan. Munde nah mereka batur. Ini yang tak boleh. Nah, kalau tadi itu namanya gharadun syar'i. Mbekanan gharadun syar'i, orangnya orang fasik. Artinya dia ahlul ma'siyah. Jahatan. Akhirnya kita tidak sapa dia supaya mudah-mudahan dia sadari diri, ya. Aw mubtadi'an, atau orang ini ahli bid'ah, ya. Mbekanan ahli bid'ah, ya. Ya, mesa niat sembahyang 6 rakaat dohor, ya, dengan 4 niat 6 mesa sembahyang. Ini namanya ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Atau jauh dulang jauh tulik atas kubur. Nah, ini namanya bid'ah dhalalah. Ini namanya ahli bid'ah. Nah, boleh ini kita tidak sapa dulu biar dia kembali kepada jalan yang benar. Atau namatan sembahyang. Namatan sembahyang no termasuk ahli bid'ah orang deparano. Karena dia membuat hukum sendiri. Tidak pernah ada di zaman Rasulullah orang menamatkan solat. Searak jak namatan Quran, baru namatan sembahyang, jadi ini tamat. Ya, orang seperti itu boleh kita tidak sapa, untuk dengan niat supaya dia mengerti, mudah-mudahan kembali lagi. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hajara Hilal ibnu Umayyah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, pernah tidak menyapa Hilal bin Umayyah, dan juga Mararah bin Rabi', begitu juga Mararah ibnu Rabi', ya, begitu juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum. Ya, mereka tidak disapa dalam jangka waktu sekian waktu gitu, ya, supaya mereka kembali lagi kepada jalan yang benar. Na'am la yajuzu hajrul walidain. Nah, lagu lamun ina amak dan jandet kanggo dek sapa ya, walau lahzah, walau hanya sebentar. Enggih. Tahu sak kanggo batas nenggah telu jelo ni ke lamun dek dia ina amak, arti dengan lain. Ada semeton. Lamun ina amak tajak timak jarak sejam dan dek sapa yang kanggo. Berbeberuan dan dek sapa ina tenayan dah. Ya. Arah dek sapa kaji ina anda. Darah insyaallah. Nggih. Darah. Ya. Lamun dek sapa dengan toa tajak walaupun sebentar, lahzah, haram. Ya, wal masyayikh, begitu juga guru kita. Det kanggo dek sapa guru ente. Di gara-gara ndepecut mun langsung dek sapa guru. Oli
terpecut gara-gara ndak tela lasing. Ada sak pacu. Beda ada terpecut piram meno. Pecutan tadi. Ada yang sedengah pun terpecut ni. Ini piram-piram londo. Ya, dodok batur misalnya sedeket. Jerak. Saya deket dodok. Dodok batur. Oi. Mbak piram-piram dodok. Bangun semua. No, masih nunduk no. Saya masih nunduk no. Oh, anggap bentar diosida. Ayo dengarkan. Kalau kepada guru kita tidak berlaku yang 3 hari itu. 1 jam saja tidak menyapa gurunya, itu bahaya. Nah, det kanggo dia sapa guru nda. Berember-ember tempok kok si guru nda terima ada. Kejekat taman ilmu no. Ya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki guru kita. Beliau kalau lagi senang sama muridnya peribahasa angka. Ada muridnya alim luar biasa, ya selalu disuruh oleh beliau untuk mendobit kitabnya. Kalau beliau punya karangan, mesti muridnya ini yang disuruh. Ayo periksa karangan saya, mungkin ada tulisannya kurang pas, perbaiki, dobit, cari hadis-hadisnya itu di mana dia, buatkan dia taklik. Muridnya disuruh, nih taklik. Sudah percaya betul dia sama muridnya ini. Setelah selesai, ini saya sudah selesai. Diperiksa, alhamdulillah, mendemak tongkat. Pantok, jangan nunduk doang murid. Tapi itu cara beliau memasukkan ilmu. Ya. Ada yang sadek sombong, bare lamun ta sanjung jak sombong, bare. Mun sanjung, oh hebat kamu ini. Baru murid hebat nih, sombong dia. Kalau udah sombong bahaya. Mana yang lebih alim daripada iblis? Iblis itu paling alim, tetapi karena dia sombong, jatuh dia, dilaknat oleh Allah. Nah, supaya muridnya tidak sombong, dipukul dia. Supaya tetap dia tawadhu. Ya, dibersihkan. Jangan sampai ada dalam hatinya masih rasa bangga. Oh, saya ini loh yang telah menerbit kitab guru saya. Oh, hebat para dia. Nih para santri. Saya lihat di di Yaman terjadi. Muridnya Syekh Syatiri atau apa lupa saya. Muridnya ini sampai apal kitab I'anatul Talibin. Ya, ini bukan kitab kecil lagi itu. Kitab besar. I'anatul Talibin dihafal murid ini. Kalau dia ditanya masalah sama temannya, terus dia jawab dengan dalil. Akhirnya santri ini, dengarkan nih para santri. Tiandang. Dengarkan ini, jangan sampai begitu. Akhirnya santri ini menganggap dirinya sudah alim. Ya. Lama-lama engkah nempoh guru naran ustaz atau syekh. Menumpuh yang meraran sak mula. Andene Ustaz Hasanul Husna. Hasanul Husna. Dan kena ustaz karek. Karena dia sudah merasa dirinya alim. Dia hafal kitab coba. I'anatul Talibin dia hafal. Kalau ditanya masalah, dia rentetkan dengan dalil-dalil yang luar biasa. Suatu saat, ya, dia diundang oleh masyarakat. Ya, karena dilihat oleh masyarakat, anak ini pinter luar biasa, alim. Wah, nih.
Murid betundang mah, muridnya diundang. Tapi dia tidak minta izin kepada guru. Kenapa? Karena dia sudah merasa alim. Parandi wah pada derajat bagi guru nuah. Akhirnya tanpa dia minta izin berangkatlah dia pergi ke undangan ini. Lalu pengajian misal, beto pengajian Mataram. Contoh lain. Dia diundang di Mataram, pengajian Maulid. Berangkat dia santri ini. Tidak tahu gurunya, tidak tahu. Akhirnya pas dia cari sama gurunya, mana si Fulan bin Fulan? Dia berangkat pengajian, dia diundang pengajian di Mataram. Yuk, kenapa dia tidak minta izin? Ya, dia bilang tadi tidak perlu saya minta izin katanya. Oh, kalau begitu biarkan dia pergi, ilmunya saya tahan. Silahkan dia pergi, tapi ilmunya saya tahan di sini. Kata gurunya. Apa yang terjadi? Orang sudah luar biasa menganggap ini si anak ini. Oh, ini alim nih, hafal kitab. Akhirnya disambut ihtiram. Hei, masya Allah. Layaknya kayak tuan guru sudah. Ihtiram, hayo. Oi, gaya dia. Pas dia gilirannya pengajian, Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bingung garing. Ding ketahuan nuni. Ngoneng rumu. Ding ketahuan nuni. Kenapa? Ilmunya dicabut, ditahan oleh gurunya. Sehingga tidak bisa keluar padahal dia hafal kitab. Tidak bisa dia ngomong, tidak bisa keluar ucapannya. Belain ilmu sepenuh oleh otak renu telangan diambil. Itulah kalau orang sudah sombong, diambil ilmunya oleh gurunya, ya. Ditahan dia sama gurunya. Angkat kanggo, ya. Ya, jangan pernah ada di antara kalian merasa karena sudah hebat terus nggak mau hormat sama gurunya lagi. Oh, pada kelas tuh ahun. Ya. Oh, bahaya. Nah, itu makanya kesombongan itu tidak boleh. Kalau kalian dipukul sama guru, kalian harus terima saja. Alhamdulillah kenyagek tajah. Alhamdulillah kenyagek ketamaan ilmu. Non dan dengan nding ngelawan. Tempuk si guru ndemakan kayak batu. Oh. Murid zaman nane Jawa, zaman now gitu. Nah, sekedar niki dulu para jamaah, nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah. Ada pertanyaan, Ustaz? Salat tidak pakai cadar. Salat tidak pakai cadar, ya bagi yang pakai cadar maksudnya. Nggih. Bagi perempuan niki. Kan harus ini apa namanya? Kening itu harus nyentuh di tempat sujud. Makanya kalau lagi sholat ya buka cadarnya, ya, buka karena harus nih yang menempel, harus nempel kening kita di tempat sujud. Tidak boleh pakai cadar waktu sholat. Ya. Di luar sholat silahkan bercadar. Pas sholat buka dia, supaya bisa langsung keningnya menyentuh pada tempat sujud. Ya. Dengan mama doang, dengkanggo judul dolin songko, dolin songko, dengkanggo. Kini kesembahyang dia rata saya sekedi. Nah, ada bau kesentuh. Ya, sama dia, laki maupun perempuan sama, harus menyentuh keningnya. Angkat karena ada peran lekung dan iki dan judul lain, gitu. Harus rasa sekedi. Ada kesentuh telakar, gitu. Ada Malik? Cuma satu ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya. Ayah para jamaah
insyaallah kita dapat giliran untuk pengajian pengurus besar Nahdlatul Watan Daniel Mukarram, lalu gede Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Ats-Tsani selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, akan berlangsung nanti tanggal 5 Desember atau bertepatan hari Sabtu yang akan datang ini. Makin jelo hat nggih. Jelo Sabtu karing 6 jelo. Nggih. Mau sila berbiak tente. Nggih. Kita semua jadi tuan rumah. Biasa kan umi pengajian ara sanggup untuk aparan betok karan. Aparan pria berisi jangan nikah. Nggih. Saya siap. Biasa jadi ibu tang. Bu Hajah Zainiah. Kurang sehat. Ala salainan. Tahu pinak sabno? Nggih. Saya sudah tahu. Tahun demi nak. Ia kayun beliau pada Maulana Syekh. Ara bedoe aparan nangke sengak sambilat yelue ya hadir lema nggih. Pengurus-pengurus akan hadir semua. Ya tebarang-barang roh sila menarak nangke arak nyiur sila demi roh ya. Arak gedang, arak apa anda? Manuk. Arak gedang yang mana-mana manuk. Jauhan dah nggih. Lamun den arak bae ajin manuk. Ya. Mana-mana najin manuk seke. Sila tebarang-barang roh. Nggih. Ya marah biasa adat saringan. Nggih. Karena pondok pesantren makin sedang banyak pembangunan. Nggih. Jeding belum selesai dan juga sekarang lagi Tuan Guru Ahmad Yani sekarang berkenan untuk tinggal di sini sama istrinya untuk menjadi pengasuh di pondok pesantren kita. Nggih moye tang serpekan balik nane. Tan endot. Nggih karena beliau tuan guru ya semel kalau le bawa tangga. Nggih. Ustaz sudah lah. Le bawa tangga bahasa. Nggih. Mana ada solah gedeng nggih. Angkin tuan guru niki mau dia tinggal di sini sama istrinya, hafal Quran. Istrinya hafal Quran, pernah ikut lomba tahfizul Quran tingkat nasional. Ya ini istrinya beliau ini. Nah ini akan jadi guru kalian insyaallah. Ya sehingga beliau sudah punya pengalaman untuk mendidik kalian supaya bisa hafal Quran yang bagus ya. Nah ia kejengan tang repot makin ya pinaane julu serpekan ya. Tang beliane bata gesik kuwi makin jelu ni tang berikan besi insyaallah ada saaru jari. Nggih, ndara kepeng jalago. Bismillah wah. Nggih. Angka makin untuk pengajian nikah ditolong dia nggih. Sanggup dia bebo? Amin alhamdulillah. Nggih. Tiang bahun masih arah. Lemak ditebai teh. Pokok sadangan tebai. Lemak jelo-jelo rebot lo ngelining. Ndek garu lalu rebot ni. Jelo Jumat. Ya Jumat lo ngelining. Sekedar niki para jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كف وأرواد الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. الفاتحة.